があったんだね。Ela veio por vale だか de ら人 short 間は e o ス Fred ーパ viu ー。があったんだね。 vale de short e o Fred viu. Oke, halo semuanya. Jadi pada video kali ini aku akan ngajarin ke kalian gimana caranya ngebuat jedak-jeduk 3 dimensi atau jedak-jeduk 3D seperti yang pada preview di awal tadi. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke tahap editingnya. Pertama kita ke aplikasi KineMaster dulu, kemudian langsung aja kalian buat project baru. Untuk aspek rasionya kita pilih 16:9. Kemudian di sini kalian bebas mau nambahin anime apa aja. Di sini aku nyontohin anime dari Love Live ya, karakternya Nico Yazawa. Nah, buat kalian yang ingin mempunyai anime ini, kalian bisa juga download di link deskripsi yang udah aku sediakan di bawah. Oke, selanjutnya sekarang kita geser dulu pergi ke detik 04.03. Kemudian kalian tandai detik ini dan kita klik videonya, lalu pilih gunting dan kalian pilih yang paling bawah. Nah, nanti jadi bakal seperti ini. Untuk video yang paling belakang yang ini kita hapus saja ya karena nggak dipakai. Kemudian untuk durasinya kita panjangin sampai kira-kira 10 detik. Nah, kalau udah 10 detik langsung aja kita ekspor videonya ke galeri. Nah, kalau udah berhasil diekspor, sekarang kita kembali, kemudian kita masuk ke Chrome atau browser bawaan HP kalian. Kemudian di sini kalian ketik aja website namanya remove.bg. Kalian ketik seperti ini ya. Kemudian kita masuk dan nanti tampilan halaman utamanya bakal seperti ini. Di sini kalian pilih upload image atau gambar. Kemudian kita pilih jelajahi dan kita masuk ke bagian gambar. Lalu masuk ke folder capture dan pilih capture yang paling terbaru ini. Nah, nanti otomatis website remove ini akan memproses gambar kita dan kalau udah selesai akan dimunculkan seperti ini. Nah, karena di bagian sini bagian belakangnya belum bersih sempurna, sekarang kita edit dulu. Kemudian kita ke bagian edit atau erase dan kita hapus yang masih kurang bersih ini. Nah, kalau sudah bersih sekarang kita download gambarnya, klik yang ada di atas. Nah, kalau sudah latar belakangnya terhapus bersih seperti ini, kemudian kita beralih ke aplikasi Elecmotion. Nah, di Elecmotionnya langsung aja kita buat project baru dengan nama project jedak jeduk. Lalu untuk settingan resolusi, aspek rasio dan FPS nya kalian ikuti seperti ini. Jika sudah langsung saja kita next. Nah, jadi kita udah di dalam project Elecmotionnya. Sekarang kita tambahkan media. Di sini kalian tambahkan video yang udah kita ekspor di KineMaster tadi. Selanjutnya kita tambahkan lagu jedak-jeduknya. Untuk lagunya udah aku sediakan juga di link deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita akan menandai detik-detik beat yang ada pada lagunya. Untuk detik beat yang pertama kita geser pergi ke detik 04.03. Kemudian kalian tandai detik beat ini dengan klik tombol penanda yang ada di sini. Selanjutnya kita geser ke detik beat yang kedua, itu ada di detik 04.40. Kemudian kita lakukan lagi, kita tandai detik ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kalian lakukan saja hal yang sama, kalian tandai di detik-detik berikut ini. Nah, kalau sudah semuanya, sekarang kita kembali ke paling depan dan kita pergi ke detik beat yang pertama atau penanda merah yang pertama ini. Sekarang di tanda yang pertama ini kita potong bagi dua seperti ini, kemudian kita tambahkan bahan backgroundnya. Untuk bahan yang pertama kita tambahkan dulu bahan yang background api ini. Untuk mendapatkannya juga bisa di link deskripsi di bawah. Nah, kalau sudah ditambahkan, sekarang kita akan menghilangkan background yang hitam ini. Sekarang kita tambahkan efek. Di sini kalian tambahkan aja efek di bagian max dan pilih efek chroma key. Lalu untuk settingannya yang hijau ini kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Kemudian kita atur threshold ini, kalian geser aja sampai menjadi bersih seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mengganti warna apinya. Kita tambahkan efek di sini di bagian warna dan cahaya, pilih efek yang namanya pergeseran W atau W shift. Kemudian untuk mengubah warnanya kita setting seperti ini. Caranya mudah aja, kalian geser aja sampai ke warna yang kalian inginkan. Di sini aku memakai warna biru ya. Oke, jadi bahan background yang pertama ini udah kelar. Sekarang kita tambahkan lagi bahan background yang kedua. Untuk bahan background yang kedua ini ada dua pilihan. Kalian bisa menggunakan background emoticon yang ini atau juga yang love seperti ini. Keduanya udah aku sediakan juga di deskripsi. Nah, di sini aku pakai yang emoticon.
Selanjutnya karena di sini masih kurang besar, di sini aku ubah ukurannya dulu, kita perbesar seperti ini. Nah, kalau sudah cukup, sekarang kita akan nambahin pergerakan di saat emoticon ini muncul. Caranya kita masuk ke bagian posisi dan kita kasih keyframe di paling depan dan satu lagi di bagian sini. Untuk keyframe yang paling depan, kita ubah posisi emoticon ini ke paling bawah sampai benar-benar hilang di layar. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian kurva. Untuk kurvanya kalian ikuti seperti ini. Oke, selanjutnya masih pada emoticonnya, di sini kita tambahkan efek. Untuk efeknya pilih efek di bagian blur dan pilih yang buram gerak atau motion blur. Untuk settingannya di sini aku ubah tone-nya menjadi 0,5 ya. Nah, nanti jadi bakal seperti ini guys. Oke, untuk emoticonnya udah kelar. Sekarang untuk bagian yang api, kita tambahkan juga pergerakan muncul seperti emoticon. Lakukan hal seperti tadi, kita kasih keyframe 2 buah seperti ini. Untuk keyframe yang paling depan, kita ubah apinya menjadi ke paling bawah. Lalu masuk lagi ke bagian kurva dan kita ubah lagi kurvanya seperti tadi. Kemudian kita tambahkan lagi efek motion blur yang sama seperti tadi. Oke, jika kedua bahannya udah kurang lebih seperti itu, sekarang kita ke detik bit yang pertama lagi. Di bagian sini kita tambahkan bahan PNG yang udah kita download di browser tadi. Kita ke bagian download dan pilih yang ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat partikularnya atau partikelnya. Sekarang kita klik tambah dan pilih circle atau lingkaran. Pilih color and fill. Di sini kita ubah warna jadi warna putih. Kemudian masuk move and transform dan kita ubah ukurannya jadi 12px. Nah, kalau sudah, kita tambahkan efek. Untuk efeknya kita tambahkan di efek yang ada di bagian gambar dan tepi. Kalian pilih aja efek namanya glow atau cahaya. Lalu untuk settingannya kalian ikuti saja seperti ini ya. Pada bagian warna, di sini kalian ubah aja warnanya menjadi warna yang kalian inginkan. Di sini aku pakai warna biru karena sesuai dengan warna baju dari karakternya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tambahkan lagi efek yang ada di bagian ulangi. Nah, di sini kalian pilih aja efek yang namanya pengulangan persebaran. Nah, untuk settingannya nanti aja kita setting. Sekarang kita ke detik bit atau tanda bit yang paling terakhir. Nah, di detik 0925 ini kita potong yang berlebih seperti ini. Untuk lagunya juga kita potong. Kemudian yang belum nyampe ya seperti bahan-bahannya kita panjangin durasinya sampai di paling akhir seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya, sekarang kita ke shape lingkaran ini, kita aturlah efek yang tadi, efek pengulangan sebaran. Kalian atur seperti ini, jumlahnya jadi 20, radiusnya jadiin 1000. Lalu pada evolution kita gunakan keyframe. Di detik bit yang paling depan ini kita kasih keyframe pertama, dan di detik yang paling terakhir kita kasih keyframe yang kedua. Dan di sini evolutionnya kita ubah jadi 0,50. Nah, kalau sudah semuanya sampai di sini, sekarang kita klik tahan videonya. Kemudian kita tandai juga di background api dan juga background emoticon. Lalu ketiganya ini kita klik yang ini untuk menjadikannya menjadi satu grup. Nah, kalau sudah, untuk kedua yang sisanya, yang ini kita tandai juga, kita jadikan juga satu grup. Nah, jadi sekarang kita udah punya dua grup, yaitu grup 1 dan juga grup 2. Sekarang kita klik grup 1. Kemudian kita masuk ke efek dan tambahkan efek. Di sini kita ke efek 3D. Kalian pilih efek flip layer atau balik layer. Kemudian kita setting untuk sudutnya, kita kasih keyframe di paling depan, dan kemudian di tanda bit yang kedua ini kita ubah sudutnya menjadi minus 10 derajat. Nah, kalau sudah, sekarang kita geser lagi ke penanda bit berikutnya. Yang tadi karena sudutnya kita ubah jadi minus 10, yang ini kita ubah lagi kebalikannya menjadi positif 10 derajat. Kemudian pindah lagi ke penanda berikutnya dan ubah lagi kebalikannya menjadi minus 10 derajat. Nah, untuk tanda-tanda bit berikutnya, kalian lakukan saja hal itu terus-menerus secara selang-seling. Kalian ubah sudutnya menjadi 10 derajat, kemudian jadi minus 10, kemudian jadi 10 lagi, dan minus 10 lagi, begitu seterusnya sampai tanda bitnya habis.
Oh ya, kecuali pada bit yang terakhir. Untuk bit yang terakhir ini jangan diubah jadi 10 derajat, tetapi kita ubah jadi 0 derajat. Nah, kalau sudah semuanya, nanti kurang lebih jadinya bakal seperti ini. Sekarang kita salin efek yang ada di sini, dan setelah disalin kita tempel efeknya di grup yang satunya lagi. Dan selanjutnya sekarang kita tambahkan dulu circle atau lingkaran, kemudian kita ubah ukurannya kira-kira 21 px. Setelah itu kita klik grup 1 atau grup yang paling bawah, kemudian masuk ke move and transform, lalu kalian pilih logo posisi yang ini, lalu kalian geser aja ke atas seperti ini. Nanti akan muncul titik hitam, yang titik hitam itu kalian arahin ke circle lingkaran yang udah kita buat tadi. Nah, kalau sudah, kita hapus circle atau lingkaran ini. Selanjutnya kita klik lagi grup 1 dan masuk ke move and transform. Lalu kita pindah ke detik bit yang pertama. Di sini kita kasih keyframe. Lalu pada bit selanjutnya kita geser ke kiri seperti ini. Geser aja sedikit ya. Jika sudah, sekarang kita ke bit penanda selanjutnya. Yang ini kita geser ke kanan. Geser ke kanan seperti ini. Nah, kalau sudah, geser lagi ke tanda bit yang selanjutnya, geser lagi ke kiri. Nah, pada penanda bit selanjutnya kalian lakukan saja hal itu terus menerus, geser ke kanan dan juga geser ke kiri secara selang-seling ya. Kalian lakukan secara terus menerus sampai habis. Nah, kalau sudah semuanya, nanti kurang lebih jadinya bakal seperti ini guys. Oke, jika sudah, langsung aja kalian ekspor dulu video ini ke galeri. Nah, kalau udah diekspor, nanti kurang lebih hasil sementaranya bakal seperti ini guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dulu. Sekarang kita simpan ke galeri, kemudian kita keluar dari project. Sekarang kalian klik dan tahan project jedak-jeduk ini dan kita gandakan. Nah, otomatis akan muncul project baru namanya jedak-jeduk copy. Lalu langsung aja masuk ke project jedak-jeduk copy-nya. Dan di sini kalian hapus semuanya kecuali lagu yang paling bawah ini. Nah, jika udah nyisain lagunya, selanjutnya kita tambahkan video yang udah kita ekspor di Elecmotion barusan. Lalu pergi ke penanda bit yang pertama. Kemudian di sini kita masuk ke bagian move and transform. Nah, pada bagian zoom kita akan menggunakan keyframe. Sekarang kita geser dulu ke sini sedikit dan kita kasih keyframe. Kemudian pindah lagi ke penanda bit yang pertama dan kita zoom seperti ini. Kalian zoom aja kira-kira sampai 2200. Setelah itu kita masuk ke bagian kurva. Di sini kalian ikuti seperti ini kurvanya. Nah, nanti jadinya bakal seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ke penanda bit yang pertama dan kita bagi dua. Kemudian pada penanda berikutnya lakukan hal yang sama, kita bagi dua seperti ini. Nah, setelah sampai di detik 0547, di sini kita akan nge-zoom klipnya. Pertama kita rotasi dulu, masuk ke bagian rotasi, lalu kasih keyframe di sini dan juga di penanda berikutnya. Nah, di sini kalian ubah rotasinya menjadi minus 20 derajat. Kalau sudah, kita masuk ke bagian kurva dan di sini ikuti saja kurvanya seperti ini ya. Nah, sekarang rotasinya udah kelar, selanjutnya kita akan ngezoom klipnya. Sekarang kita masuk ke bagian zoom, lalu kita kasih dua keyframe seperti ini. Pada keyframe bagian sini kita zoom klipnya seperti ini. Kalian zoom aja kira-kira sampai 3300-an ya. Nah, kalau sudah, langsung aja kita kasih kurvanya. Untuk kurvanya sama seperti tadi. Nah, kalau zoom dan rotasinya udah, pada bit 66.28 ini kita bagi dua. Nanti jadinya bakal seperti ini. Kemudian kita bagi dua lagi pada penanda bit berikutnya. Nah, setelah sampai di detik 0735 ini kita akan mengembalikannya ke posisi semula. Sekarang kita masuk ke bagian rotasi, kita kasih dua keyframe. Pada keyframe yang di sini kita ubah lagi derajatnya menjadi 0 derajat. Kemudian kasih kurva yang sama seperti tadi.
Lalu masuk lagi ke bagian zoom dan kita kasih 2 keyframe. Pada keyframe yang ini kita kembalikan lagi zoomnya menjadi seperti awal, kira-kira 2200. Nah kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke kurva dan ubah kurvanya seperti tadi. Lalu pada penanda bit berikutnya yang sisa ini kita bagi 2 aja semuanya sampai habis. Nah kalau semuanya udah kelar nanti kurang lebih bakal sepertinya guys. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membuat shake jidak-jiduknya. Pada penanda bit yang pertama ini, di klip yang di sini kita tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles. Di sini kita aktifkan mirrornya. Selanjutnya kita tambahkan efek yang kedua. Kalian pilih efek di bagian move or transform. Pilih efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Nah selanjutnya kita akan atur atau setting efek ombang-ambingnya. Sekarang untuk sudutnya kita ubah jadi 90 derajat. Lalu untuk frekuensi kita ubah menjadi 1,50 Hz. Dan pada magnitude di sini kita akan menggunakan 2 keyframe. Nah pertama kita ubah dulu magnitude-nya menjadi 300. Kalau sudah 300 kita kasih keyframe di bagian sini. Sekarang kita ke bagian paling belakang, ubah lagi magnitude-nya menjadi 0. Nah setelah itu jangan lupa kita masuk dulu ke bagian kurva. Untuk kurvanya kalian buat seperti ini. Nah nanti shake jidak-jiduknya nanti kurang lebih bakal seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan nambahin efek yang terakhir, yaitu efek ada di bagian warna dan cahaya. Pilih paparan atau gamma. Nah kemudian kita setting di sini. Pada bagian exposure ini kita akan menggunakan 2 keyframe. Sekarang di bagian paling depan di sini kita kasih keyframe. Kemudian untuk exposure-nya kita ubah menjadi kira-kira secukupnya kalian aja sampai benar-benar terang. Kalau usahain jangan terlalu terang ya. Nah kalau sudah cukup, sekarang kita ke bagian paling belakang, kita ubah lagi exposure-nya menjadi normal atau menjadi 0,00. Nah nanti jadinya bakal seperti ini guys. Oke, langkah selanjutnya bagian sini kita salin semua efek yang udah kita buat tadi. Kemudian kita tempel efeknya ke seluruh klip yang tersisa. Nah intinya kalian tempel aja efek yang udah kita salin tadi ke semua klip yang tersisa ini. Nah kalau semuanya udah kalian lakukan, untuk mengatasi tiles bocor atau tiles yang hitam ini muncul, sekarang kita kembali ke bagian paling depan, kita tambahkan shape kotak, lalu ubah ukurannya. Di sini aku ubah ukurannya kurang lebih segini, jangan terlalu full. Nah kurang lebih segini. Kemudian kalian klik gambar rantai ini dan kalian panjangin seperti ini. Nah kalau sudah, kita panjangin durasinya sampai di akhir video. Kemudian kita masuk ke blending and mask dan pilih paling bawah dan pilih masking. Nanti otomatis akan dibuat bar hitam yang akan muncul seperti ini. Tapi kalau masih kurang, kalian bisa atur lagi secukupnya. Oke, kalau sudah langsung aja kalian ekspor dulu video ini ke galeri kalian. Nanti jadi kalau udah diekspor, hasil sementaranya bakal seperti ini guys. Oke, jika sudah langsung aja kita simpan dan kita tutup ini. Selanjutnya di detik 0708 kita tambahkan video yang barusan aja kita ekspor di Elecmotion tadi. Kemudian video tersebut kalian posisikan ke nomor 3. Oke, di sini. Oke, sekarang kita menuju ke penanda bit yang terakhir. Kemudian videonya kita potong yang bagian kiri. Setelah itu di sini kita kasih transisi opacity. Klik video yang ini dan masuk ke blending and opacity. Kemudian kita kasih 2 keyframe. Pada keyframe yang terakhir kita ubah menjadi 0%. Nah, kalau sudah, karena video yang tadi kita ekspor audionya terdengar double, sekarang pada video ini kita matikan audionya, ubah menjadi 0. Lalu pada video yang di bawahnya juga kalian ubah audionya menjadi 0. Kemudian kita scroll ke bawah, kita panjangin durasi audio ini kira-kira 17 detik seperti ini. Lalu pada bagian akhir ini kita kasih juga transisi opacity.
Oh iya, karena double audionya, sekarang audio yang ada pada semua video yang ada di sini kalian matikan, ubah jadi 0. Kalau matikan atau ubah jadi 0 audionya sampai di semua klip yang ada di sini. Nah, nanti jadinya kurang lebih bakal seperti ini, guys. Oke, kalau sudah selesai langsung aja kita ekspor video ini ke galeri. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang nonton tutorial ini sampai habis. Saya harap kalian bisa paham dengan tutorial kalian saya ini. Jika kalian suka silahkan klik like, dan jika bermanfaat video ini silahkan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke, gua Muhammad Sarul Nizam pamit undur diri, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.